Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah kita masih bersua. Dan pada kesempatan ini kita masih berbicara tentang suhu dan kalor. Dengan demikian kompetensi dasarnya sama, Bapak percepat saja. Namun indikator pencapaiannya difokuskan pada memahami dan menerapkan konsep perpindahan kalor, yakni konduktivitas, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada kehidupan kita, perpindahan kalor itu banyak sekali. Ketika pencampuran air panas dengan air dingin ataupun es kepada air yang ada di sekitar kita juga, pada waktu memasak air, kalor berpindah dari api ke panci, lalu ke air. Pada waktu menyetrika, kalor berpindah dari setrika ke pakaian. Pada waktu berjemur, kalor berpindah dari matahari ke badan kita. Dari 3 kasus di atas, ada 3 cara kalor berpindah dari satu benda ke benda yang lain, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Agar lebih jelas, kita lanjut ke slide berikut. Konduksi, yakni hantaran. Suatu peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya, sepotong sendok makan yang dibakar pada api. Lalu lama-kelamaan tangan kita merasakan hangat dan akhirnya panas. Dalam bentuk gambar, ini ilustrasinya, ini adalah benda yang kita panaskan, ini adalah api, kemudian di sini posisi tangan kita. Energi panas menyebabkan partikel bergetar. Partikel yang bergetar menabrak partikel yang lain yang ada di sekitarnya. Lama-kelamaan, partikel yang bergetar ini akan menggetarkan partikel-partikel yang lain. Nah, sehingga partikel-partikel yang bergetar ini lama-kelamaan akan panas, ya. Sehingga tangan kita yang berada di sini akan merasakan panas. Ya. Partikel-partikel penyusun ujung zat yang bersentuhan dengan sumber kalor bergetar. Makin besar getarannya, maka energi kinetiknya juga makin besar. Energi kinetik yang besar menyebabkan partikel tersebut menyentuh partikel di dekatnya atau terjadi tumbukan. Demikian seterusnya sampai akhirnya Anda merasakan panas di bagian ujung sini. Ini adalah persamaan konduksi. Q per delta T sama dengan K kali A kali delta T per L. Ini kalor per satuan waktu. Atau H dalam lambang lain sama dengan K kali A kali delta T per D. L ataupun D di sini ini adalah satuan panjang. Panjangnya. Nah, bisa kita katakan H sama dengan Q per T. H lainnya Q per T.
Ini merupakan keterangan Q per T, laju kalor secara konduksi, ya, persatuan waktu. Q sendiri banyak kalor yang mengalir. A, luas permukaan. Delta T, perubahan suhu dua permukaan. D, tebal lapisan ataupun L tadi ya. K, konduktivitas termal, daya hantar panas. Ini ada dalam tabel. T, lamanya kalor mengalir. H, kelajuan hantaran kalor. Ketika sambungan dua konduktor berlaku laju hambatan kalor yang sama, rambatan kalor yang sama. Maksudnya H1 ya, ini pada gambar TX ini adalah benda X, kemudian dijadikan satu dengan benda Y, di mana X memiliki suhu TX, Y memiliki TY suhunya. Nah, ketika mereka dijadikan satu, maka ada suhu campuran, suhu akhir antara atau akibat pengaruh TX dan pengaruh TY. Nah, HP sama dengan HQ atau HX sama dengan HY. Nah, kita jabarkan lagi, HP adalah KX kali AX kali TX min T dibagi LX sama dengan KY, AY T buka kurung T min TY dibagi LY. Jadi konduksi atau kalor, hantaran kalor sebelah kiri sama dengan hantaran kalor yang sebelah kanan. Benda satu, hantaran kalor benda satu sama dengan hantaran kalor di benda dua. Oke, selanjutnya kita ke konveksi. Konveksi ini adalah aliran, adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat atau mediumnya. Contohnya air yang dipanaskan. Ketika dipanaskan, bagian air yang panas mula-mula di bawah yang dekat dengan api. Air yang panas tersebut bergerak ke atas. Sementara yang ini di sini ya, Bapak ulang. Air yang panas tersebut bergerak ke atas yang ditandai dengan adanya gelembung yang bergerak ke atas. Sementara tempat yang ditinggalkan diisi oleh air dingin yang berada di atasnya. Jadi ketika yang bawah itu naik ke atas, maka yang air yang di atasnya dia akan bergerak turun. Demikian seterusnya sehingga terjadi gerakan partikel air sekaligus memindahkan panas. Ya. Q per T sama dengan H kecil kali A kali delta T. Ini keterangannya. H koefisien konveksi, A luas penampang, delta T kenaikan suhu, perubahan suhu, Q per T laju perpindahan kalor. Selanjutnya kita ke radiasi. Radiasi yaitu perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Ya, contohnya matahari yang mengenai badan kita. Di sana tidak memerlukan medium. Rumusnya H sama dengan A kali E kali sigma kali T pangkat 4. Keterangannya H laju radiasi, A luas penampang benda, T suhu mutlak, E emisitas bahan. Nah, emisitas bahan ini berkisar antara 0 sampai 1. Kalau hitam itu 1, kalau putih nilainya 0. Sigma adalah tetapan Stefan Boltzmann. 5,6705119 kali 10 pangkat min 8.
Bisa yang biasa dipakai 5,67 kali 10 pangkat min 8. Jadi Bapak garis bawahi kalau konduksi itu terjadi pada zat padat, konveksi pada zat cair, radiasi pada gas, ya. Ini radiasi. Contoh soal. Yang pertama, suhu permukaan bagian dalam dan luar sebuah kaca jendela yang memiliki panjang 2 meter dan lebar 1,5 meter berturut-turut 20 derajat Celcius dan 26 derajat Celcius. Jika tebal kaca tersebut 3,2 mm dan konduktivitas termal kaca 0,8 Weber per meter derajat Celcius, maka tentukan laju aliran kalor yang lewat jendela tersebut. Mari kita sama-sama. Yang diketahui adalah luas. Luas ini kita peroleh dari panjang kali lebar. 2 kali 1,5 sama dengan 3 meter persegi. Kemudian perubahan suhu 27 derajat Celcius dikurangi 26 derajat Celcius, hasilnya 1 derajat Celcius. Kemudian tebal kaca ya D 3,2 mm dan konduktivitas termal kaca 0,8 K, ya. Yang jadi pertanyaan adalah laju kalor yang lewat jendela, Q per T atau H. H sama dengan K kali A kali delta T per D, ya. Masukkan nilainya 0,8 kali 3 kali 1 delta T dibagi 3,2 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya 750 Joule per sekon, ya. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Contoh soal kedua. Sebuah plat tipis memiliki total luas permukaan 0,02 meter persegi. Plat dipanaskan dengan sebuah tungku hingga suhunya mencapai 1000 derajat Kelvin. Jika emisitas plat 0,6, maka tentukan laju radiasi yang dipancarkan plat tersebut. Apa saja yang diketahui? Yang pertama adalah luas permukaan A. Kemudian suhunya mencapai 1000 derajat Kelvin. T 1000. Emisivitas E 0,6. Nah, yang jadi pertanyaan, tentukan laju radiasi yang dipancarkan plat. Yang ditanya adalah, ini tetapan Boltzmann. H yang ditanyakan, ya. H sama dengan A kali E kali sigma kali T pangkat 4. Masukkan nilainya 0,02, E-nya 0,6, sigmanya 5,6 kali 10 pangkat min 8 dikali 1000 pangkat 4. Hasilnya 6804 Weber, ya. Inilah nilainya. Contoh yang ketiga. 2 batang logam P dan Q disambungkan pada salah satu ujungnya. Lihat gambar. Nah, P, suhu di P 60 derajat, suhu di Q 30 derajat. Bila panjang dan luas penampang kedua logam sama, tapi konduktivitas logam P 2 kali konduktivitas logam Q, maka tentukan suhu pada sambungan di B. Oke, sama-sama. Yang diketahui Kp sama dengan 2K.
Nah, konduktivitas logam P 2 kali ya, logam Ki. Yang kedua, kaki sama dengan K karena hanya satu. Selanjutnya AP sama dengan Aki luasnya. Kemudian panjangnya DP sama dengan Deki. Terus TPA 60 derajat. TQB 30 derajat. A di sini ada atas, B di sini bawah ya. Yang ditanyakan adalah suhu di B di titik B. T-nya. HP sama dengan HQ. Nah, ini dia rumusnya. KP kali A kali delta TP dibagi D sama dengan kaki kali A kali delta TP dibagi D. Ada yang sama kan? A dan D. Sehingga A dibagi A, kiri kanan sama ada ya. Sehingga nilainya 1. Tinggal KP delta P dan kaki delta TQ. KP 2K, delta P-nya adalah 60 dikurangi T. Ya. Kemudian di sebelah kanannya kaki adalah K, delta TQ itu merupakan T dikurangi 30 derajat. Jadi di sini urutannya ya untuk delta TP suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Sama di sini juga suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Sehingga kalau kita lihat di sini ada 60, ada T kemudian 30 derajat. Pada bagian P 60 dikurangi T, pada bagian Q T dikurangi 30 ya. 120 min 2T sama dengan T min 30. K-nya 1 ya, dan nilainya sama. Kemudian T sama dengan 50 derajat ya. Nah, ini adalah akhir dari pertemuan kita. Bapak selalu memberikan tugas. Hanya satu tugas ya. Demikian pembelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.